Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan suatu proyek jaringan dengan dua router static routing DHCP untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan dua teman saya, yaitu Widya Dini Alvina dan Abiyajid Bustami. Gimana sih caranya? Simak terus videonya, jangan skip-skip. Ini pada bagian awal ya. Kita membutuhkan dua router, dua switch, dua server, dan 4 klien. Kita buat dua negara. Nah, untuk router ke router kita menghubungkan dengan kabel serial DCE. Dan untuk switch, server, dan klien kita menggunakan kabel strike. Untuk yang pertama kita setting router terlebih dahulu, router 1 atau bisa juga router 0. Kita pasukkan IP-nya dulu, yaitu 192.168.0.1 pada bagian pas Ethernet 0.0/0. Kemudian setelah kita atur pas Ethernet 0/0, kita atur pada serial 2/0, yaitu dengan IP 10.10.10.10. Selanjutnya kita setting pada bagian servernya. Terlebih dahulu kita isi IP address-nya menggunakan kelas C, yaitu IP-nya 192.168.0.2, dan bagian default gateway-nya kita isi pada sesuai dengan IP address pada router yang tadi, yaitu 192.168.0.1. Setelah kita atur IP address-nya, kemudian kita ketik pada bagian DHCP. Caranya ialah pilih service, kemudian ada pilihan DHCP. Di situ kita isi default gateway-nya, yaitu 192.168.0.1, dan pada start IP address-nya yaitu 192.168.0.3. Kemudian kita on-kan, lalu kita save. Konfigurasi pada bagian ini, port pas Ethernet 0/0 dialokasikan pada alamat IP unicast kelas C yang diperuntukkan untuk jaringan yang berskala kecil, di mana IP address di sini yaitu 192.168.1.1 pada router sebagai gateway address bagi klien. Port pas Ethernet 0/0 disetting mampu memikul truk hingga 100 Mbps dengan mode full duplex, yang berarti dapat berkomunikasi dalam dua arah dengan waktu yang bersamaan. Setelah sesuai dengan gambar yang sebelumnya, selanjutnya mengatur serial 2/0. Langkah pertama, lakukan konfigurasi port serial 2/0 pada router 1 yang mengarah ke router 2 dengan memasukkan alokasi IP pada bagian IP configuration. Kemudian mencentang status port agar aktif. Selanjutnya untuk bagian IP address, di sini kami mengisinya dengan 10.10.10.11 dan dengan subnet mask-nya 255.0.0. Selanjutnya pada proses ini, pertama yaitu klik desktop, kemudian klik bagian IP configuration seperti yang tertera pada gambar di sini. PC klien disetting dengan IP harus sesuai dengan satu jaringan. Default gateway disetting dengan IP router pada port pas Ethernet 0/0. Jadi apabila mau kirim terima data dapat melalui port gateway tersebut. Selanjutnya setting IP address dengan 192.168.1.2. Maka subnet mask-nya akan keluar, yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya diisi dengan 192.168.1.1. Bagian selanjutnya masih pada bagian server 1,
pilih Service dan Setting DHCP. Untuk bagian interface, pilih Path Ethernet 0 dan jangan lupa klik On. Untuk bagian default gateway masih sama dengan sebelumnya, yaitu 192.168.1.1 dengan DNS servernya 0000. Lalu start IP address dengan 192.168.1.3 dengan subnet masknya 255.255.255. Setelah semuanya selesai diisi, jangan lupa klik save untuk menyimpan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bebus Tommy. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan jaringan dengan dua router statik routing DHCP. Nah, jadi langkah selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi IP dari client server atau PC dari router 1. Di sini untuk menyeting IP configuration-nya, kita masuk ke desktop, kemudian pilih menu IP configuration. Nah, dapat kita lihat di sini ada IP configuration yang telah disetting, yaitu settingannya kita menggunakan DHCP, di mana ketika kita mengklik DHCP ini, maka IP address, subnet mask, default gateway maupun DNS server itu akan otomatis terisi. Isinya ini sesuai dengan kelasnya gitu. Nah, default gateway ini merupakan IP dari router 1 agar bisa terhubung seperti itu. Kemudian selanjutnya kita men-setting PC keduanya atau PC 1, namanya PC 1. Nah, PC 1 juga sama ya. Kita masuk ke menu desktop, kemudian pilih IP configuration, lalu kita setting IP configuration-nya itu DHCP. Maka akan terisi otomatis IP address, subnet mask, default gateway, dan juga DNS servernya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu men-setting PC atau client server pada router 2. Nah, settingnya yaitu pada PC yang ada di router 2 yaitu kita setting secara statik atau manual ya. Kita masukkan IP address sesuai dengan kelas IP gateway-nya ini. Namun di belakang itu kita ubah jangan 1. Kemudian kita isi manual, subnet masknya itu 255.255.255.0. Kemudian kita klik OK ya. Lanjut ke PC 3 atau PC yang ada di router 2 ini kita setting. Kita setting secara statik ya. Jadi settingnya itu secara manual. Kita masukkan IP addressnya 192.168.1.4. Kan yang tadi titik 3, yang sekarang titik 4. Atau jangkauannya ini bisa dari 192.168.1.1 sampai titik 2 sampai 250 seperti itu, 250. Kemudian default gateway-nya ini merupakan IP dari router 2 seperti itu. Kemudian setelah disetting semua PC yang ada pada router, kita langsung mengetesnya melalui command prompt. Kita akan mengetesnya melalui command prompt server 0, di mana kita akan mengetes pin pada PC yang ada di router 2. Kita ping 192.168.1.3. Kemudian nanti dia hasilnya itu replay, yang artinya berhasil gitu.
Kemudian yang di PC kedua pada router 2 kita melakukan ping juga 192.168.1.4 dan hasilnya reply atau sukses gitu. Kemudian kita cek pada server yang ini yang kedua pada router 2 nih. Kita lakukan command prompt lagi. Kemudian kita tes dengan masukkan IP yang ada pada PC router 1. Jadi ping 192.168.0.3. Maka hasilnya sukses teman-teman, seperti yang dilihat. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau penjelasan yang kurang begitu jelas. Saya mohon maaf, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.